Media asing kembali soroti Indonesia soal pembelian KF-21 Boramae dan Rafale Perancis. Jakarta, Bulgaria Militari menyoroti Indonesia persoalan kerjasama produksi KF-21 Boramae dengan Korea Selatan, mungkin akan melumpuhkan pembelian jet tempur Rafale dari Perancis. Penjualan 42 jet tempur Rafale Perancis yang diumumkan sebelumnya ke Indonesia mungkin tidak akan terjadi. Karena Indonesia juga merupakan bagian dari program jet tempur KF-21 generasi kelima Korea Selatan. Hingga berminggu-minggu lalu, Indonesia tidak mampu memenuhi persyaratan keuangan untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Namun, situasinya tampaknya akan berubah. Pada awal Oktober, dipastikan bahwa Jakarta telah membayar $6 juta sebagai jaminan simpanan untuk program KF-21. Pemerintah Indonesia telah berjanji kepada Seoul bahwa $33 juta lagi akan ditransfer pada tahun 2023. Langkah yang menjanjikan dari Jakarta, meskipun yang dibayarkan dan dijanjikan kurang dari 10% yang harus diinvestasikan Jakarta, sebagai mitra dalam program tersebut. Hampir $561 juta merupakan keikutsertaan Indonesia dalam proyek bersama dengan Korea Selatan. Pembayaran yang dilakukan dan niat transfer tunai di masa depan ke Seoul bisa menjadi berita buruk bagi Dassault Aviation dan andalannya Dassault Rafale, dikutip Bulgaria Militari. Indonesia telah mengumumkan niatnya untuk berinvestasi dalam peralatan baru untuk angkatan udaranya. Rafale dari Prancis menerima kabar baik di awal tahun ketika Jakarta menyatakan niat untuk membeli 42 unit. Sekarang, bagaimanapun, pesanan akhirnya dipertaruhkan. Kedua petarung itu berbeda sekaligus mirip. Meskipun Rafale tidak memiliki teknologi siluman KF-21, kedua pesawat tempur tersebut menggunakan mesin yang lebih lemah dari J-20 China misalnya. Avionik antara kedua pesawat tempur akan cocok, serta persenjataan udara ke udara, dengan rudal Meteor Prancis juga dianggap sebagai bagian dari kemampuan tempur KF-21. Terlepas dari hubungan baik antara Jakarta dan Paris, Seoul sudah bekerja sama lebih dalam dengan Indonesia. Pesawat latih T-50 sudah dalam pelayanan dengan Angkatan Udara Indonesia. Salah satu bagian dari Korea Selatan memutuskan untuk mengadaptasi penggunaan tempur untuk memenuhi kebutuhan Indonesia. Rafale Prancis adalah pengembangan perang dingin. 36 tahun kemudian, Korea Selatan menawarkan pesawat tempur yang hampir identik, tetapi desain baru dengan arsitektur terbuka yang akan memudahkan pembaruan dan peningkatan kemampuan tempur pesawat. Korea Selatan tentu saja dapat menggunakan kemitraan strategisnya yang sangat baik untuk mempengaruhi keputusan Indonesia. Indonesia awalnya berencana membeli jet tempur baru di Rusia. Pada 2018, Indonesia dan Rusia menandatangani kontrak untuk memasok 11 pesawat Su-35C senilai $1,1 miliar. Pada tahun 2021, Indonesia mengakhiri kontrak dengan alasan kekurangan uang dalam anggaran. Tetapi Rusia mengatakan dalam publikasi mereka bahwa alasan sebenarnya dari penghentian perjanjian tersebut adalah tersembunyinya tekanan AS dan ancaman sanksi. Saat ini TNI AU memiliki sekitar 10 pesawat tempur Su-27 dan sekitar 10 pesawat tempur Su-30 dibeli dari Rusia. Juga 36 pesawat tempur F-16 buatan Amerika. Indonesia menerima semua pesawat ini pada awal tahun 2000-an.